Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan oleh Allah masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, siam Ramadan, dan barusan kita lakukan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita nantinya termasuk hamba-hamba Allah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kalau hari ini, saat ini kita sehat dan bisa bertemu di masjid yang amat mulia ini, tentu merupakan salah satu jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya yakin akhir Ramadan tahun kemarin, di antara doa kita itu adalah, ya Allah, ketemukan kembali kami dengan Ramadan tahun yang akan datang. Lah inilah merupakan di antara jawaban dan Allah mengabulkan doa kita sehingga kita diketemukan dengan Ramadan tahun ini. Dan saya yakin pula insya Allah kita pun senantiasa akan berdoa, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita pun masih diketemukan kembali dengan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan itu diistilahkan dalam syariat agama adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, yang tahu hanya orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, di saat kita mengeluarkan zakat, pasti ada orang yang menerimanya, berarti diketahui oleh orang lain. Di saat kita sholat pun juga begitu, diketahui oleh banyak orang. Baru berangkat saja kita menuju ke masjid, orang sudah mengidentifikasi bahwa kita akan melakukan sholat. Karena apa? Karena habis dikumandangkannya adzan. Di saat kita itu pergi umroh pun juga begitu, banyak orang yang tahu. Apalagi haji, banyak orang yang mengetahuinya, mulai daftar saja orang sudah tahu. Tapi berbeda dengan puasa Ramadan itu atau puasa pada umumnya. Yang tahu itu hanyalah dirinya dan Allah. Maka kalau kemudian Allah di dalam hadis qudsinya Rasulullah bersabda, as-shaimu li wa ana ajzi bihi, lis-shaimi farhatani, dan lain sebagainya itu menandakan bahwa puasa Ramadan itu adalah sesuatu yang rahasia. Maka Allah berjanji, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalas kepada orang yang berpuasa. Kalau misalnya naudzubillah min dzalik, ada dalam satu keluarga, ada anak, ada istri, ada suami, ada cucu, mungkin juga menantu, pada waktu sahur bersama. Kemudian di saat nanti pulang habis kerja, ikut bersama pula berbuka. Padahal mungkin di antara istri atau suaminya di siang harinya, karena mungkin saking tidak kuatnya, kemudian ia tidak melanjutkan puasa, dalam arti dia membatalkan. Insya Allah keluarga itu tidak tahu kalau di antara yang makan bersama itu ada yang tidak berpuasa.
Karena apa? Karena yang tahu hanya dirinya. Mungkin di saat ia masuk kamar mandi kemudian ikut serta minum, mungkin di kantor atau di tempat kerja kemudian makan dan lain sebagainya, orang lain tidak tahu. Lah karena itu maka ibadah atau puasa Ramadan ini termasuk ibadah yang mengajarkan kepada kita untuk yang namanya jujur dan kejujuran. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, jujur ini merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Dapat dibayangkan kalau misalnya, naudzubillah min dzalik lagi, kalau ada keluarga, suami, istri, anak, dan lain sebagainya, kemudian satu di antara unsur itu tidak jujur, apa yang terjadi? Apalagi kalau kemudian suami istrinya sama-sama tidak jujur, maka insya Allah tidak akan tercipta yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka para nabi dan rasul itu disifati diantaranya adalah as-siddiq, orang yang benar, orang yang jujur, tidak akan melakukan tindakan-tindakan penyelewengan, kebohongan dan lain sebagainya. Dan terbukti Rasulullah SAW di antara keberhasilannya itu adalah karena memiliki 4 sifat itu, siddiq, amanah, tabligh dan maka Allah mengajarkan pada kita agar kita menjadi orang yang jujur di mana saja, kapan saja. Jujur dalam perkataan, jujur dalam berjanji, jujur dalam bersikap, dan lain sebagainya. Saya yakin pula tidak ada orang itu yang suka berteman dengan orang yang tidak jujur. Misalnya begini, sampean tak lihat kok akrab banget karo si fulan. Oh iya, aku seneng karo si fulan iku sebab apa? Gak jujure iku aku sing seneng. Tidak akan ada orang seperti itu. Pasti orang akan berkata, opo sampean kok akrab kok langgeng persahabatan pertemanan sampean? Iya, sebab dia adalah orang yang jujur, sama-sama tahu saya. Nah, ini berarti jujur itu mengantarkan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada kisah. Satu saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada satu wilayah dakwah untuk menyampaikan tentang siapa sesungguhnya Tuhan yang paling berhak disembah itu. Di tengah perjalanan Nabi Musa itu ketemu dengan orang yang dingkluk saja. Sebagai seorang nabi dan rasul, Allah memberikan wahyu kepadanya. Musa, sapalah orang itu, ajaklah orang itu. Karena orang ini sedang mengalami kebingungan, bahasa kita adalah stres galau. Akhirnya oleh Nabi Musa orang itu disapa, Mas, kenapa sampean kok kelihatannya galau resah itu? Kata orang itu, bagaimana aku tidak resah, aku ini diusir oleh keluargaku, karena dulu aku secara finansial, aku ini termasuk orang yang berhasil. Tetapi karena hasil dari apa yang kami peroleh itu sekarang ini lenyap, rupanya keluargaku sudah tidak peduli kepadaku. Oleh Nabi Musa akhirnya orang itu diajak, Mas, ayo ikut aku, kata Nabi Musa. Kemana? Sudahlah ikut aku, mudah-mudahan dengan ikut aku engkau akan sedikit bahkan hilang kegalauanmu. Akhirnya orang itu, oke, kalau begitu aku ikut sampean. Tapi ya bahasanya waktu itu enggak ada oke begitu Pak, itu kan bahasa kita. Lah akhirnya orang itu mengikuti langkah demi langkah Nabi Musa. Lah akhirnya Nabi Musa menyerahkan kantong kepada orang itu. Mas, tolong kantong ini sampean bawa. Di antara isi kantong ini ada 3 potong roti. Nah, orang ini di belakang Nabi Musa karena sudah lapar lama galaunya itu, tanpa sepengetahuan Nabi Musa diambil roti kemudian dimakan sambil jalan. Sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan, orang ini kemudian bilang kepada Nabi Musa, padahal habis makan 1 roti. Wahai Nabi Musa, aku ini lapar, capek, jauh perjalanan kita, mau kemana kita ini? Akhirnya tak lama kemudian ada pohon yang cukup rindang besar,
di bawahnya itu ada sungai yang alirannya jernih bersih, sampai-sampai ikan yang berenang itu nampak kelihatan dari atas air itu. Kemudian orang itu diajak duduk di bawah pohon itu, kemudian Nabi Musa bilang, "Mas, tolong kantong itu dibuka, kita nikmati roti bersama." Diambil satu untuk Nabi Musa, kemudian yang satu dimakan orang itu. Setelah dimakan, kemudian Nabi Musa bilang begini, "Tadi saya sudah mengatakan pada sampean, ada 3 roti diantaranya di dalam kantong. Berarti masih ada 1 roti. Nah, 1 roti itu untuk perjalanan kita nantinya," kata Nabi Musa. Orang itu kemudian bilang, "Enggak ada Nabi Musa, ya hanya 2 ini saja. Apa sampean tadi enggak keliru memasukkan ke kantong? Hanya ada 2. Orang ini sudah mulai tidak jujur. Nabi Musa tidak memperpanjang soal roti itu. Secara kenabian ngerti bahwa orang ini adalah tidak jujur. Karena apa? Karena pada waktu ia kerja seringkali tidak jujur. Mengurangi takaran, timbangan, dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Musa, sudah urusan roti selesai, kita melanjutkan perjalanan, kita nyabrang sungai ini. Kata orang itu, dengan apa kita nyabrang sungai ini sementara waktu tidak ada sampan dan lain sebagainya. Kata Nabi Musa, "Sudahlah, kamu pegang tanganku yang kiri ini erat-erat. Kita akan berjalan di atas air." Atas kudrah iradah Allah, sampailah orang itu gandeng tangannya Nabi Musa sampai di tempat tujuan, artinya sudah selesai nyabrang sungai. Orang itu bertanya begini, "Kok bisa sampean itu berjalan di atas air tanpa menggunakan alat?" Kata Nabi Musa, "Allah itu qadirun ala kulli syai'in." Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Aku ini diutus oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Allah itu berjanji, "Intan surullah yansurkum." Manakala engkau menolong agama Allah, Allah pun juga akan menolong kita. Aku tidak heran karena Allah maha kuasa. Yang aku herani itu adalah roti di dalam kantong kok hilang, itu yang aku heran. Tapi tidak usahlah kita berbicara soal roti, biarlah nanti akan ketemu dengan sendirinya. Terus berjalan lagi. Sampai pada akhirnya orang itu pun juga lapar yang kesekian kalinya. Begitu lapar itu, orang itu bilang pada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa, "Sebentar lagi insya Allah Allah akan mengirim makanan lezat buat kita." Tak lama kemudian ternyata ada kijang yang berjalan. Oleh Nabi Musa kijang itu dipanggil, "Wahai kijang, kemari." Ternyata atas izin Allah kijang itu menghampiri Nabi Musa. Sampai di depan Nabi Musa kemudian bilang kepada kijang, "Hei kijang, maukah engkau aku sembelih kemudian aku makan dagingmu?" Kijang itu kemudian menganggukkan kepalanya. Disembelih oleh Nabi Musa, kemudian dikuliti, diambil sebagian dagingnya, kemudian dibakar, dinikmati berdua. Setelah dianggap cukup, kemudian selesai, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Wahai kijang, aku terima kasih. Engkau telah siap aku makan sebagian dagingmu. Ya Allah, karena aku sudah selesai hajatku, ya Allah, maka hidupkanlah kijang ini." Atas kehendak Allah, kijang itu akhirnya menjadi hidup kembali, kemudian meninggalkan Nabi Musa. Orang ini tercengang. Wong kijang sudah disembelih, sudah dikuliti, kok bisa hidup kembali? Orang itu bertanya kepada Nabi Musa, kok bisa? Bisa, karena Allah itu adalah maha kuasa. Allah itu yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Termasuk kita nanti pun juga begitu, kata Nabi Musa. Aku tidak heran kalau Allah bisa begitu itu, karena apa? Allah itu kuasa atas segalanya. Yang aku heran itu adalah roti hilang, itu yang aku heran. Padahal tidak ada orang lain. Orang itu kemudian bahasa kita barangkali gini, "Sama nyindir aku ya." Lah, setelah itu kemudian diajak jalan lagi,
Sampailah di pasir-pasir yang cukup membentang, katakanlah itu padang pasir. Nabi Musa kemudian bilang pada orang ini, Mas, saya rupanya tidak akan lama lagi untuk pisah dengan sampean, dan sampean tentu tidak akan sanggup untuk mengikuti perjalanan selanjutnya pada diri saya. Ini kita berada di pasir-pasir yang cukup membentang. Ayo kita kumpulkan pasir, ditumpuk, ya kira-kira ya sak gledek begitu ditumpuk pasir, kemudian numpuk lagi sak gledek lagi, kemudian numpuk lagi sak gledek lagi. Begitu selesai ditumpuk 3 tumpukan pasir itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pasir ini emas. Atas kehendak Allah, pasir itu berupa emas. Orang ini heran lagi, kok bisa pasir ini jadi emas? Orang ini akhirnya tulul amal, panjang angan-angannya. Wah, pisan niki calon dadi wong sugih maneh aku. Sebab apa? Ono emas sakmene akeh. Tapi orang ini pun juga tidak mikir bagaimana cara ngangkat emas sakmono gede-gedene itu. Iya, kalau sekarang ada Tosa, ada Teler dan lain sebagainya. Padahal hanya 2 orang. Di saat orang itu tulul amal, panjang angan-angannya itu, kemudian Nabi Musa bilang begini, Mas, ini ada 3 tumpuk emas, yang 1 untuk saya, lah yang 1 untuk sampean. Orang itu langsung bilang begini, lah yang 1 tumpuk untuk siapa? Kata Nabi Musa, yang 1 tumpuk itu adalah kita siapkan barangkali orang yang makan roti pertama itu datang kemari. Akhirnya orang itu bilang begini, saya yang makan. Ngaku. Ini artinya apa Bapak? Kejujuran itu seringkali terabaikan dalam kehidupan. Di masyarakat kita tidak menutup mata, naudzubillah min dzalik. Di saat belum menduduki jabatan, orang itu mungkin bisa jujur, bahkan berjanji. Tetapi begitu setelah menduduki jabatan, itu kadang-kadang lupa akan janjinya, lupa akan kejujurannya. Lah, puasa Ramadan itu mengantarkan kita diharapkan menjadi orang yang takwa itu, di antara cirinya adalah orang yang jujur. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, bisa ketemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan kita nantinya termasuk orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surganya dan husnul khotimah. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.